Selamat datang di Penyelaman Mendalam kita. Langsung aja ya, kita bahas fenomena unik dari Indonesia tahun 2025. Yang mungkin bikin Anda kaget. Iya. Bayangin deh, simbol perlawanan politik paling viral waktu itu bukan spanduk biasa, tapi bendera tengkorak topi jerami dari anime Jepang One Piece. Sumber kita kali ini, laporan strategi soal konten viral. Misi kita? Ya bongkar buat Anda gimana ceritanya ikon pop culture bisa jadi isu nasional sepanas itu. Yang langsung kelihatan menarik di sini tuh yaitu tadi, pertemuan antara budaya populer sama arena politik yang serius. Benar. Ini jadi studi kasus yang luar biasa loh, tentang gimana protes modern bisa muncul dari tempat yang nggak kepikiran sama sekali awalnya. Pakai bahasa visual yang dipahami banget sama generasi baru. Oke. Coba kita urut ya, gimana awalnya ini semua. Ini menarik soalnya, bukan gerakan terencana gitu kan, tapi bener-bener tumbuh organik dari bawah. Dari akar rumput banget ya? Iya, awalnya cuma stiker, di belakang truk gitu. Nah terus kok jadi ramai banget di media sosial. Nggak lama, bendera Jolly Roger ini bener berkibar. Secara fisik ya? Iya, fisik. Di pelabuhan Ketapang, terus alun-alun Pati, bahkan di rumah-rumah warga. Sering tuh dipasang sampingan, ya walau lebih rendah posisinya, sama merah putih pas mau HUT RI ke-80. Nah ini nih, elemen kunci kenapa bisa nyebar cepat gitu. Ambiguitasnya. Maksudnya gimana tuh? Ya ini tuh murni ekspresi fans anime aja. Atau udah masuk protes politik. Nggak jelas kan? Ini nggak sih semacam plausible deniability. Penyangkalan yang masuk akal. Iya, jadi bisa ngeles. Betul, orang bisa bilang, ini hobi doang. Tapi di tengah konteks sosial politik waktu itu, ya pesan perlawanannya tetap nyampe. Apalagi kalau ada anggapan ruang ekspresi lagi sempit gitu. Cerdik sih. Emang cerdik karena ambigu. Tapi dari semua simbol pop culture, kenapa spesifik bendera One Piece ini yang bisa seheboh itu? Kenapa dia? Nah, itu karena narasinya, ceritanya One Piece itu sendiri. Kan ceritanya tentang kru topi jerami, si Luffy itu, ngelawan pemerintah dunia, entitas global yang digambarin korup, nindas, wenang-wenang lah pokoknya. Oke. Tema-tema kayak ketidakadilan, salah guna kuasa, perjuangan buat bebas, ini semua kayaknya kena banget sama apa yang mungkin dirasain sebagian masyarakat di Indonesia waktu itu. Sampai segitunya ya resonansinya. Sama Tenryubito, itu loh, kaum elit di animenya yang kejam itu. Bahkan ada sentimen kayak merah putih terlalu suci buat dikibarin di negeri kotor ini. Agak ekstrim sih, tapi itu nunjukin dalamnya perasaan itu. Wah, ini yang terus dianalisis sama akademisi ya. Kayak Pak Ubedillah Badrun dari UNJ atau Ade Reza Haryadi dari UMY. Betul. Mereka lihat ini sebagai cara anak muda yang mungkin ngerasa saluran politik formalnya mampet, ya nyalurin resahnya lewat bahasa pop culture yang mereka ngerti. Semacam sindiran juga mungkin ya, bahwa kemerdekaan nggak boleh dibajak elit gitu. Bisa jadi. Iya kan? One Piece ini kayak nawarin bahasa pemersatu gitu. Nggak peduli ideologinya apa, cukup kibarin benderanya atau bilang gue tim Luffy, pesannya udah jelas. Anti kemapanan, anti korupsi, pro kebebasan. Menciptakan solidaritas naratif ya istilahnya. Rasa bareng karena cerita yang sama. Keren sih. Iya, melampaui sekat-sekat politik biasa jadinya. Tapi ya nggak mungkin nggak ada reaksi kan dari penguasa. Pemerintah reaksinya keras banget. Keras ya? Kita ingat Menko Polhukam waktu itu, Budi Gunawan, bilang ini potensi pidana, ngerendahin merah putih katanya. Menkumham Natalius Pigai malah ngaitin sama potensi makar. Makar? Wah. Dari DPR juga, Wakil Ketua Sufmi Dasko Ahmad ngelihatnya ini upaya mecah belah bangsa. Pokoknya pesannya jelas, negara nggak tolerir ini. Nah, tapi di sini ironisnya, di satu sisi negara keras. Di sisi lain Komnas HAM, lewat Bu Anis Hidayah, malah bilang reaksi pemerintah itu berlebihan. Oh ya? Iya, Komnas HAM bilang ini bagian kebebasan berekspresi yang dilindungi konstitusi. Pakar hukum kayak Herdian Syah Hamzah juga jelasin, secara hukum aja nih ya, nggak ada larangan kibarin bendera itu selama posisinya benar, di bawah merah putih, dan bukan simbol organisasi terlarang. Jadi nggak salah dong? Secara hukum, spesifik bendera itu nggak. Justru itu, reaksi keras pemerintah ini malah kayak ngevalidasi narasi perlawanan ala One Piece itu. Malah jadi bumerang ya? Kayak efek Streisand gitu, tapi skala nasional. Makin dilarang, makin rame, makin kelihatan. Wah, bener nih pemerintahnya kayak pemerintah dunia, gitu kan jadinya.
Dan penting juga kita ingat, fenomena bendera One Piece ini nggak tiba-tiba muncul gitu aja kan? Ada latar belakangnya. Nggak vakum betul. Ini kayak kelanjutan dari keresahan yang udah ada. Ingat nggak tagar-tagar viral sebelumnya? Kayak hashtag Indonesia Gelap itu. Oh iya, yang isinya pesimisme, protes kebijakan, sama hashtag kabur aja dulu itu ya? Nah, itu frustrasi ekonomi anak muda tuh. Betul sekali. Bendera One Piece ini bisa kita lihat sebagai evolusinya lah dari tagar-tagar itu. Makanya gimana tuh evolusinya? Kalau tagar tadi kan rasanya lebih pasif ya, kayak ngeluh atau hopeless. Nah, bendera Jolly Roger ini ngubah itu jadi simbol perlawanan yang lebih aktif, kelihatan, dan berani. Lebih visual ya? Iya, visual. Dia nawarin semangat solidaritas, semangat nakama, persahabatan ala One Piece itu plus harapan. Dia berhasil nyatuin macam-macam keresahan politik, ekonomi, sosial jadi satu ikon yang kuat, gampang dikenali, dan punya daya tarik emosi yang gede banget. Jadi kalau kita tarik benang merahnya buat Anda nih, kita lihat gimana sebuah simbol fiksi bener-bener nggak disangka jadi pusat perhatian politik yang real banget Indonesia. Real dan signifikan. Ini nunjukin kuatnya gimana aktivisme di era digital bisa punya bentuk baru, pakai kekuatan cerita bareng dan budaya pop buat nyuarain aspirasi, nantang status quo. Dan ini ninggalin pertanyaan penting nih buat Anda renungin lebih jauh. Apa ini wajah baru pertarungan politik ke depan? Pertarungan yang makin banyak mainnya bukan cuma di mimbar atau jalanan, tapi di arena simbol dan narasi budaya. Pertarungan makna ya jadinya. Iya, ketika bendera fiksi bisa punya bobot politik segede ini, apa sih sebetulnya arti patriotisme, arti identitas nasional di abad 21 ini? Pertarungan simbolik ini kayaknya baru mulai nih.